Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang belum sempat saya balas ya. Apakah jika cat aerosol di tone premium, terutama pas kita bahas warna siralik kemarin ya, bisa diaplikasikan dengan spray gun konvensional biasa? Ini mungkin beliaunya nggak terbiasa main pakai aerosol dan biasanya main dengan spray gun. Untuk aplikasinya kan agak kesusahan kalau nggak terbiasa, makanya bisa nggak diaplikasikan dengan spray gun biasa? Jawabannya bagaimana? Ini saya jawab langsung dengan video. Untuk bahan-bahan yang kita siapkan, misalkan membuat warna seperti semangkuk gosong, kopi, dan kemarin kan sudah banyak saya jelaskan ya. Jadi candy tone hitam, semisal kita main full pakai di tone premium, dasarnya hitam dulu. Ini berarti saya nggak ada hitam. Kemudian semisal siraliknya ini kan kita memakai siralik laser red, jadi siralik laser red, terus candy tone red. Semisal pengen agak cerah sedikit, teman-teman bisa pakai stylish red matte. Ini warnanya juga candy tone tapi dia lebih cerah. Kalau saya ketujuh pakai yang stylish red matte meskipun dia dirancang untuk warna dupe. Setelah candy tone hitam, setelah candy tone merah, baru kita aplikasikan candy tone black jika teman-teman pakai full aerosol di tone premium. Tapi kalau pakai cat yang disemprotkan dengan spray gun, setelah candy tone merah, aplikasi clear coatnya yang kita tambahi dengan warna hitam. Oke, ini sudah ada bahan stylish laser red yang sudah saya tuang seperti gini di dalam botol. Ini untuk tindernya belum saya tambahi apa-apa, jadi murni langsung dari botol saya tembak ke sini. Untuk satu botol ini kemarin 2 kaleng ya, videonya mindah ini kalau nggak saya upload di Instagram kemarin. Jadi 2 kaleng laser red dapatnya segini press. Untuk candy tone merahnya ini cat PU ya, cat PU, cuman saya buat mirip stylish red matte dia, jadi agak cerah sedikit daripada candy tone merah. Oke, langsung saja pada videonya. Saya siapkan dulu medianya. Oke, ini persiapan panel yang saya mau buat untuk media ya. Untuk kondisi panel sebenarnya persiapan seperti gini kurang layak ya, cuman berhubung ini ya motor juga, untuk hanya video pembuktian kepada teman-teman, saya anggap layak aja, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dikasih ke konsumen ya nggak layak, karena ada beberapa bagian yang agak amplasannya kurang gurih seperti gini. Ini nanti akan kelihatan kalau semisal sudah di clear ya. Untuk cat hitamnya saya pakai AXT seperti yang di video sebelumnya, sekalian adaptasi dengan produk baru. Untuk warna hitamnya ini pekat, dia bisa ditinting. Sebenarnya dia itu cat tinting ya, bisa untuk bahan ngoplos PU. Sekalian adaptasi dengan produk baru, mencari teknik aplikasi, mix rasio tinta dan lain sebagainya. Oke, dan begini dapatnya untuk persiapan panel yang kita siapkan. Banyak media yang sebenarnya nggak lolos ya, harusnya ada yang mungkin sedikit-sedikit bertual atau amplasannya gridnya agak kasar, tapi nggak apa-apa lah. Ini panel hanya untuk sebagai media pembuktian aja ya. Panel juga punya teman sendiri, yang penting yang kita ambil adalah teknik aplikasinya aja. Oke, lanjut ke proses selanjutnya. Oke, untuk catnya laser red SP9405 seperti gini wujudnya kalau dilihat di luar ya. Jadi dia siralik tapi ada sepertinya unsur candy tone warna merah. Untuk kodenya SP9405 laser red, produk dari tone premium. Untuk aplikasi di sini kita nggak mau ceroboh dan main-main, saya pakai yang sudah pinter aja, HVLP SATA Mini Jet 4400. Ini karena urusannya dengan partikel ya, jadi kita nggak mau ceroboh. Untuk catnya ini tadi belum
atau enggak sama sekali kita campur dengan thinner. Jadi kondisi apa adanya dari kaleng kita buka, langsung kita semprotkan pakai spray gun. Ini kalau berurusan dengan partikel kita nggak mau main-main ya, karena nanti sedikit kelihatan tebal tipis akan sangat berdampak besar loh. Setelan angin di sini dari 0 saya buka 1 aja, nggak full ya. Terus untuk pattern setelan jarum saya buat 1 ulir aja, jadi dari 0 kembali ke titik 1. Untuk pattern saya buka separuh seperti gini. Nanti kalau semisal kurang kita tambahin karena catnya encer lor. Oke, coba dulu. Jadi ketika dapat cat yang berpartikel gini, setelan spray gun, kalau saya biasanya sih nggak tahu ubah-ubah ya, takutnya nanti dropletnya nggak bagus. Oh, ini kurang sedikit angin, kita tambahi di 1,5. Kebanyakan 1 lebih sedikit. Jarum kita tambahi setengah. Oke, pattern tak tutup sedikit. Oke. Ini media uji coba pertama sepertinya sudah pas. Setelahnya kita lanjut ke media selanjutnya, nanti tak percepat aja ya videonya ya. Oke, nanti tak percepat saja videonya. Untuk catnya kita aplikasikan 3 layer, 2 layer tanpa flash off. Kita jeda sebentar kisaran 5 menit, kemudian di layer ketiga. Catnya ini meskipun encer, dia berpartikel, jadi hasil yang disemprotkannya pun juga langsung kelihatan kering. Jadi jeda 5 menit itu catnya sudah kering banget ya, kering banget, apalagi di suhu yang panas. Kalau kita pakai yang langsung aerosol kan model kayak seperti ditabur kan, tapi kalau pakai spray gun seperti gini, prosesnya bisa seperti nancep ya. Ketika kita aplikasikan tuh daya hantamnya akan sedikit terasa, beda dengan yang aerosol seperti kita hambur. Saya sudah pernah bahas tentang itu, kalau mau cari videonya ada di bawah. Oke, dapatnya sementara seperti gini, kita keringkan sebentar. Tadi sempat ada insiden catnya jatuh, catnya tumpah, seperti ini dapatnya. Kita tunggu kering sebentar, lanjut kita candy tune. Jadi tadi itu catnya tumpah. Nah, ini tumpah, jadi tinggal segini sisanya. Terus juga ada perubahan kan, tadi rencananya kita mau candy tune merah atau stylus red matte. Saya sudah pernah membuat videonya, hasilnya sudah tahu hasilnya itu kalau nggak salah di helm ya, helm yang warna airbrushan warna merah. Saya dapat ide lagi jika kita candy tune orange seperti apa ya. Nah, ini candy tune oranye-nya saya tadi sudah coba mix cat yang mirip seperti halnya candy tune kuning oranye, cuman dari jenis PU. Ini catnya, langsung saja kita coba aplikasikan candy tune oranye. Jadi minta maaf ada perubahan supaya menjawab rasa penasaran saya juga. Semisal laser red, kita candy tune oranye hasilnya seperti apa. Untuk cat candy tune oranye ini kita aplikasikan 2 layer tanpa flash off titik A titik B karena catnya PU jadi cepat kering. Untuk setelan spray gun jangan diubah ya. Jadi setelan spray gun jangan diubah untuk media 1 sampai dengan media yang terakhir supaya catnya nggak belang. Oke, hasilnya sepertinya keren lor. Hasilnya sepertinya keren banget. Ini hampir mirip kayak luxury brand ya. Tinggal saya bingung di sini malahan. Ini saya
candy tone hitam atau enggak ya, candy tone hitam atau enggak. Tapi kalau di candy tone hitam nanti pasti agak gelap, cuman kalau kena bleed ya seperti halnya yang dulu. Cuman kalau semisal enggak saya candy tone hitam, gimana ya, bingung saya. Keren warnanya, asli keren. Oh, kita coba candy tone hitam aja lah. Oke, jadi media ini kita diamkan dulu agak lama. Nanti malam kita coba akan clear. Karena di sini cuacanya sudah mulai mendung ya. Mendung, kayak sudah mau turun hujan. Meskipun panas, sebelah sudah mendung. Oke, kita tunggu sampai dengan nanti malam, baru kita coba aplikasikan clear coat-nya malam hari aja. Oke. Ini semisal mau ditiru candy tone oranye. Candy tone oranye, ini yang cat candy tone oranye oplosannya segini habisnya. Terus ini tumpah tadi. Sebenarnya kalau nggak tumpah mungkin satu aja cukup. Satu botol, kan satu botol ini 2 kaleng. Jadi satu kaleng ini aja cukup kalau untuk media pit itu tadi. Oke, ini penampakannya malam hari dan langsung saja kita clear coat. Clear coat kita masih pakai AST ya. Ini sisa kemarin kita habisi sampai dengan tetes terakhir. Jadi ini saya pernah hitung-hitung ya, kalau semisal kita pakai clear 21 dengan clear tipe 41, kalau dari harga ya memang jauh ya, mesti mahal yang clear 21. Tapi dari segi efisien sebenarnya malah efisien clear 21. Kenapa? Karena kalau clear 21 seperti gini dagingnya langsung dapat tebel ya, jadi nggak harus diproses pelokut pun sudah daging. Kalau clear 41 biasanya untuk mendapatkan ketebalan yang over itu kadang-kadang memang perlu proses pelokut. Dan saya coba di AST ini yang tipe 21 ini satu kaleng sudah dapat 3 motor. 3 motor itu yang NMAX 2, bahkan satu NMAX itu malah sampai dengan proses pelokut. Bisa tak upload warnanya hitam aja. Kenapa di pelokut? Karena clearnya absorb ya, karena kesalahan aplikasi pada epoksi. Jadi saya clear ulang metode pelokut karena saya salah aplikasi. Harusnya epoksi yang saya diamkan lama, tetapi nggak saya diamkan lama. Akhirnya clearnya turun, jadi dagingnya drop. Jadi mau nggak mau langsung saya proses, saya diamkan 1 hari, 1 kali 24 jam, terus saya pelokut di keesokan harinya. Tapi lebih lengkapnya besok insya Allah videonya saya upload ya, seperti apa kejadiannya, seperti apa salah aplikasinya. Saya usahakan cukup, nanti kalau semisal nggak cukup ya kita tambahin lagi, tapi kayak cukup karena medianya sedikit aja. Jadi dihitami atau enggak ya? Oke lah, dihitami aja. Oke, tak hitami. Saya pakai hitam transparan general black sedikit aja supaya ada kesan-kesan elitnya, elegan. Oke. Untuk satu ramuan seperti gini usahakan ini cukup untuk keseluruhan body, jadi nanti catnya nggak belang. Cukup banget. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi mau nggak mau saya nanti tetap pakai flash off. Karena kenapa? Itu clearnya nanggung pertama, yang kedua clearnya ada tinta warnanya ya. Jadi nggak bisa mode one visit. Saya tetap harus pakai flash off untuk mengejar tingkat kesamaan dari film clearnya ya. Jadi di layar pertama ini saya hanya mencari lapisan clear beserta tinta yang seimbang atau seratu. Oke, harus saya cukupkan keseluruhan pada media, jadi tetap main press off.
Oke, ternyata dari yang kita aduk tadi clearnya sisanya segini ya, sisanya segini. Ini kalau untuk layer kedua keseluruhan media kurang tapi sedikit, jadi mau nggak mau saya harus ngoplos lagi clear sedikit, baru saya tambahkan dengan clear yang sisa ini supaya bisa mengcover dari keseluruhan media. Nah seperti gini jadinya. Kita tinggal dulu mixing clearnya, langsung kita hajar sampai dengan selesai. Jadi nggak pakai mode one visit karena ini pengaruh dari metode pengkiranya yang dicampur dengan tinta, intinya begitu aja. Oke, saya campur clearnya dan langsung kita hajar langsung. Untuk clear coatnya ternyata kurang sedikit banget, jadi untuk 2 layer dapat 2 layer kita kurang sedikit banget ya, terpaksa saya tambahin dengan clear dari merek lain tapi tetap masih sama clear tipe 21 yaitu 6300. Cuman kalau hardener saya tetap pakai AXT. Jadi ini clearnya kurang, mungkin sekitaran 40 mili lah, nggak sampai. Terus saya tambahkan, saya aplikasikan di layer yang kedua, saya campur dengan AXT nya. Oke, ini media terakhir seperti gini penampakannya. Keren guys, asli. Ini kamera saya blade ya, kamera saya blade ya, jadi seperti gini. Ini coba nggak saya blade, saya matikan. Nah ini ketika nggak saya blade. Oke, kita masukkan. Ceramic laser red candy tone orange. Dan ini hasilnya ketika siang hari. Tampaknya seperti gini catnya. Misalkan kita mau tambahin lagi clearnya, kita diamkan 1 kali 24 jam, itu sudah bisa kita lakukan proses pengukliran ulang ya. Untuk lebih jelasnya nanti di uploadan selanjutnya bagaimana mode flow coat untuk clear AXT ini. Kebetulan saya ada media yang salah aplikasi dasar, jadi clearnya mengalami absorb. Tunggu aja di uploadan selanjutnya. Kalau yang susah ini, tak ulang lagi, yang susah ini kalau pakai buat jeruan ya, seperti mobil-mobil baru itu kan kelihatan mengkilap dari jauh, tapi kalau didekati amati kita mesti mendapati clearnya ada tekstur jeruan. Itu yang susah membuat seperti itu, apalagi kalau kita ngesol cuman hanya satu panel pada bagian tengah, terus kita tembak hanya bagian itu saja ya. Tentunya untuk membuat clear yang sama persis dengan original itu susah, itu intinya. Tapi kalau anak motor kan senengnya mesti ngeflat tuh. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya, masih tentang AXT yang kita flow coat.